kita lihat bahwa dengan berjalannya waktu, maka terjadi berbagai kondisi dan perubahan. Perubahan-perubahan tersebut kita harus rasakan. Suka atau tidak suka, perubahan harus terjadi. Oleh karena itu, kita harus siaga dan tidak boleh tertinggal dengan perubahan yang terjadi. Perubahan apa yang terjadi? Berbagai macam. Terutama dalam hal kehidupan sehari-hari, di mana semua negara, termasuk Indonesia dan kita pribadi, dipengaruhi oleh kondisi yang namanya perubahan teknologi. Coba lihat di sini. Perubahan ini terutama disebabkan karena adanya rekayasa engineering, rekayasa teknologi, sehingga semuanya berubah. Dulu kondisinya biasa-biasa saja, sekarang serba cepat, dan lain-lain. Semua aspek mengalami perubahan. Kalau kita tidak sadar dengan perubahan tersebut, maka kita akan tertinggal dan terkebelakang dan menjadi didominasi oleh sekeliling kita. Apalagi kalau sebagai seorang pebisnis, kalau dia hanya puas dengan kondisi yang ada sekarang, maka dia terancam untuk punah atau bubar. Dan banyak kenyataan. Dari tahun ke tahun banyak perusahaan yang dulunya berjaya, dengan berjalannya waktu tutup. Demikian kenapa tutup? Karena perusahaan tersebut cepat puas dan tidak pernah siaga atau menyadari bahwa betapa berbahayanya waktu berubah, di mana sekeliling baik lokal maupun internasional terjadi selalu apa yang dikatakan perubahan, terutama karena adanya perubahan teknologi. Oke, coba kita lihat dampak yang bisa terjadi dari sebut itu, dampak terjadinya adanya perubahan keteknologian tadi, maka bisa mempengaruhi organisasi atau perusahaan di mana kita bekerja atau di mana kita berbisnis, dan sekaligus secara makro mempengaruhi sosial ekonomi, bahkan mempengaruhi kondisi suatu bangsa. Dengan demikian kita harus waspada dengan hal tersebut, karena dengan adanya perubahan yang disebabkan karena kemajuan teknologi yang terus berkembang pesat, maka hal ini tidak bisa dihindari, kita juga harus ikut berubah. Bukan salah satu, tapi usaha yang harus untuk mengikuti perkembangan tersebut tidak bisa ditawar-tawar adalah kita selalu melakukan improvement, perbaikan dan perbaikan. Saya bisa lanjut ke slide berikutnya. Dengan adanya perubahan yang kita tidak bisa hindari, maka kita harus melakukan adaptasi. Kita harus adaptasi terhadap perubahan tersebut. Sehingga organisasi dan perusahaan dimanapun kita berada atau yang kita jalankan beradaptasi dengan apa yang terjadi. Apa pengertian adaptasi? Kalau perusahaan lain ikut maju, maka kita juga harus ikut maju. Kalau perkembangan teknologi semakin maju, maka kita harus ikut beradaptasi dengan perkembangan teknologi tersebut. Sehingga kita tidak menjadi tertinggal. Apapun yang saya katakan ini adalah kelihatannya sederhana, tapi kenyataannya dengan berjalannya waktu, bagi mereka yang tidak bisa beradaptasi dengan perubahan teknologi, perubahan budaya, dan segala macamnya, maka dia akan mengalami ketertinggalan. Target daripada perubahan untuk diadaptasikan adalah kita harus tetap survive dan sustain. Kita harus tetap dalam kondisi aman dan bertahan. Nah, upaya itu tentu dilakukan dengan pelaksanaan yang disebut dengan perbaikan secara terus-menerus atau continuous improvement. Kalau dalam bahasa Jepangnya kaizen. Ada yang bertanya ke saya, apa sih continuous improvement? Apa bedanya kaizen? Tidak ada bedanya. Kaizen itu adalah perbaikan secara terus-menerus tanpa henti sampai kiamat. Begitu pula dengan pengertian dari bahasa Inggrisnya continuous improvement atau perbaikan terus-menerus. Kalau dalam bahasa agama, mungkin yang sudah mengerti semua, hijrah dari kondisi yang sudah ada menjadi kondisi yang lebih bagus. Dari kondisi yang bagus menjadi lebih bagus. Untuk mencapai ke sana, tidak ada jalan lain, kita harus melakukan kreativitas,
kita harus berkreasi dan berinovasi melalui suatu yang disebut perbaikan secara berkesinambungan. Saya lanjut ke slide berikutnya. Di sini ada tertulis waktu, time. Waktu tidak pernah berhenti, berjalan terus, detik, menit, jam, hari, tahun, abad, berjalan terus. Tidak akan pernah menunggu siapapun. Oleh karena itu, benar dalam suatu ayat dalam suatu agama Islam, bahwa jangan sampai merugi karena waktu. Bagi mereka yang tidak merugi karena waktu adalah bagi mereka yang berbuat baik. Pengertian berbuat baik adalah melakukan perbaikan, melakukan peningkatan, dan seterusnya. Apakah secara pribadi, diri sendiri, ataupun secara organisasi atau perusahaan di mana kita bekerja. Perubahan tersebut adalah, kita lihat, perubahan teknologi yang kita tahu yang semakin canggih, kita harus ikut dalam perubahan tersebut. Untuk mengikuti perubahan tersebut, ya personal secara individu atau secara kelompok atau secara bangsa harus mengikuti perubahan teknologi tersebut. Berarti harus mengejar ilmu teknologi. Kemudian kita harus berubah dan memperbaiki keahlian, skill dari setiap personal, baik di tingkat perusahaan maupun di tingkat negara, harus dioptimalkan dan selalu di-upgrade. Dan ini merupakan salah satu tugas pemerintah, bagaimana mengupgrade skill setiap rakyatnya untuk menjadi maju dan berimbang dengan negara-negara kompetitif lainnya. Kemudian, trend market, gejala pasar yang berubah. Yang dulu, kalau kita lihat, yang dulu sifatnya customer mendatangi suatu tempat jualan. Sekarang malah yang menjual datang ke customer. Yang kita sudah tahu sekarang namanya GoFood, GoPay, GoSend, dan segala macamnya. Nah, demikian halnya sebagai pebisnis. Oke, saya sudah berhasil, no problem. Tapi ingat, kompetitor tidak pernah diam. Dia selalu terus-menerus melakukan perbaikan dan terobosan-terobosan baru melalui satu kreativitas dan inovasi, sehingga bisa memenangkan dan mendominasi persaingan bisnis yang ada. Demikian juga kebijakan. Kalau kebijakan suatu perusahaan monoton, statis, tidak mengikuti perkembangan lingkungan bisnisnya, berbahaya. Bahayanya apa? Dia terancam. Kalau mengikuti perubahan dengan wajar dan betul-betul sadar dan siaga terhadap perubahan tersebut, terutama perubahan teknologi dan budaya, maka perusahaan tersebut bisa survive, bisa tetap bertahan. Tapi kalau ini perubahan-perubahan yang saya maksudkan tadi tidak dilakukan dengan wajar, dijamin mati. Berubah dan mengikuti perkembangan saja sudah belum tentu bisa selamat, apalagi tidak mengikutinya. Oleh karena itu ingat, perhatikan ini garis horizontal, time, ini time harus melakukan continuous improvement secara berkesinambungan. Dengan berjalannya waktu, tidak ada kata lain, tidak ada pilihan lain, harus melakukan perbaikan dan perbaikan sampai akhir hidup. Kalau dalam dunia sampai kiamat. Kalau mau mesti tetap ada dan bertahan.